Apa sih keutamaan istiqomah itu? Tentu keistiqomahan ini tidak hanya berupa amalan yang sulit, tapi di samping itu juga ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan dari keistiqomahan ini adalah jaminan surga bagi yang menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang istiqomah berupa surga. Kapan jaminan itu? Di akhir-akhir hayatnya. Jadi di akhir-akhir sakaratul mautnya itu dia sudah mendapatkan kabar gembira itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepada mereka. Di saat-saat sakaratul mautnya itu bukan satu malaikat yang turun, tapi banyak malaikat yang turun. Nah, malaikat ini turun dari langit untuk membawa ruh ini tadi. Ketika dipisahkan ruh dari badan, ini dikafani. Setelah dikafani, dinaikkan lagi ke langit untuk bertemu dengan Allah. Ruh itu akan diajak bertemu dengan Allah. Nah, ketika malaikat itu turun, malaikat itu membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, karena kabar gembira yang luar biasa dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bisa istiqomah ini. Makanya kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di detik-detik akhir hayatnya kan beliau ini sakratul mautnya berat sekali. Jadi seorang rasul saja, seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakratul maut. Apalagi kita. Jadi semua orang pasti mengalami sakratul maut. Proses ketika dicabutnya perpisahan antara ruh dengan jasad itu prosesnya sangat sakit sekali. Ditarik secara paksa, kalau orang kafir ditarik secara paksa. Kalau seorang mukmin dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semudah-mudahnya proses keluar antara ruh dengan jasad seseorang itu, semudah-mudahnya itu sangat sakit. Itu proses paling mudah. Nah, itu dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah mengatakan Rasul ini kalau dilihat cara proses meninggal dunianya 2 kali lipat lebih sakit daripada manusia biasa. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak pernah terlihat beliau kesakitan? Dan orang-orang soleh yang lain kalau kita lihat tanpa ada rintihan, rasa sakit ketika proses sakratul mautnya itu, karena di saat prosesnya itu mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira dibisikkan oleh malaikat, udah tenang, surga bagi engkau, surga. Bayangkan, di saat proses begitu sakit, tiba-tiba di waktu yang sama seakan-akan menjadi biusnya supaya tidak terasa sakitnya adalah kabar gembira yang dibawakan oleh para malaikat berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masuk akal gitu. Sama seperti anak kecil yang takut disunat. Kan sakit sekali. Tapi kalau anak itu di saat proses dokter tadi mau nyunat, disunat itu prosesnya, lalu kita iming-imingkan nanti habis sunat ya nak, kita beli ini, beli makanan ini, nanti beli mainan ini. Kita ajak terus dia ngobrol. Ternyata tanpa dia sadari proses disunatnya itu udah selesai gitu. Hilang rasa takutnya. Begitulah permisalan. Ini hanya mendekatkan pemahaman saja. Begitulah mungkin permisalan bagi orang yang saat sakratul maut di waktu yang sama dia diiming-imingkan sesuatu yang melupakan proses pencabutan nyawanya itu. Jadi ini keutamaan bagi orang yang istiqomah.